Kalau data kita kecelakaan secara total itu dari tahun perbandingan 2017 dengan 2018 itu menurun. Jumlah total 2017 itu selama setahun 325 itu sampai dengan 31 Desember. Dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember itu total kecelakaan itu 325 kasus. Untuk 2018 sendiri sampai dengan sekarang tanggal 19 Desember itu hanya baru sampai 264 kasus. Tapi ini kan belum berakhir sampai tanggal 31. Ya mungkin bisa bertambah, tapi mudah-mudahan kita harapkan bersama-sama nggak bertambah lagi, karena kan kita siapa nggak kita nggak mau ada kecelakaan kan. Nah itu jadi secara keseluruhan menurun, cuman tingkat fatalitasnya meningkat. Kalau dari tahun 2017 itu korban meninggal dunia itu ada 38 orang, sementara di 2018 ini ada 64 orang, ya kurang lebih 45% meningkat. Kayaknya. Biasanya didominasi dengan apa kecelakaannya? Yang dominasinya roda 2 sih rata-rata yang terlibat kecelakaan itu. Dengan usia berapa dan? Usia beragam, ada yang masih sekolah, remaja, pelajar, ada juga yang sudah dewasa. Himbauan untuk masyarakat? Himbauan masyarakat ya harapannya kita masyarakat bisa lebih sadar lagi, karena memang kebanyakan dari kecelakaan itu penyebabnya rata-rata human error dari masyarakatnya, dari manusianya yang mungkin menganggap sepele hal-hal kecil, karena kan kita di jalan itu semua kepentingan ada dan kita harus fokus, kita harus siap, baik itu fisik, kemudian baik itu mental kita ya, untuk supaya tidak berbenturan dengan kepentingan orang juga yang memakai jalan. Kalau sudah kita fisik kita atau mental kita nggak siap, ya rawannya kita berbenturan dan terjadinya kecelakaan. Itu tadi harapan kita ya, masyarakat kita himbau supaya bisa lebih siap lagi sebelum berkendara, dia bisa lebih mengecek lagi kendaraannya, kemudian surat-suratnya, kondisi fisiknya, kemudian kelengkapan keselamatannya itu harus tetap digunakan, dipakai, karena bagaimanapun juga yang namanya kelengkapan keselamatan itu sudah diukur sesuai dengan standar, sudah ditentukan. Nah itu semuanya ya untuk menjamin atau menjaga keselamatan kita, atau bisa mengurangi tingkat fatalitas. Walaupun misalkan sudah terjadi kecelakaan, tetapi bisa mengurangi tingkat fatalitas dari kecelakaan itu. Misalnya kita dari tadinya kita tidak menggunakan helm, begitu kecelakaan kita jatuh bisa pecah, bisa apa, atau geger otak atau apa, dengan kita menggunakan helm memang kecelakaannya tetap terjadi, tetapi tingkat fatalitasnya kita mungkin nggak sampai geger otak, nggak sampai luka atau bagaimana itu. Kemudian juga sabuk pengaman kalau misalkan kendaraan roda 4, kita walaupun kecelakaannya tetap terjadi, tetapi setidaknya bisa mengurangi kita supaya tidak berbenturan dengan benda-benda yang memang yang pada saat terjadi tabrakan itu. Jadi bisa mengurangi itu aja. Harapan kita itu masyarakat bisa lebih sadar, mulai dari hal-hal kecil dan mulai dari dirinya sendiri, dari jalan mau jaraknya dekat atau jauh itu ya, harapan kita masyarakat harus dia mulai dia lakukan itu, karena saya sendiri pun juga seperti itu. Saya kita membiasakan tertib, karena kalau kita tidak biasakan ya memang berat. Hal kecil itu kita anggap sepele. Lama-kelamaan ya kita kebiasaan, kita abaikan, begitu terjadi yang kita sendiri yang rugi. Tapi kalau kita perhatikan hal-hal kecil seperti itu, insya Allah ya kita bisa minimalisir atau kita bisa lebih menjaga, karena kita nggak tahu kita di hidup ini kan hanya ada beberapa yang kita tidak bisa tahu, jodoh, rezeki sama kematian. Tapi kita bisa upayakan dan bisa kita usahakan supaya kita bisa menjaga itu semua. Jodoh kita harus berusaha juga kita cari, rezeki juga kita harus berusaha kita cari, begitu pula juga kematian memang kita nggak tahu, itu hanya rahasia Tuhan, tetapi kita berusaha untuk menjaga diri kita. Bagaimana caranya supaya kita tidak bisa dekat dengan kematian atau musibah. Ya, caranya kita harus jaga keselamatan kita. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti apa sih, Dan? Kalau kita upayanya ya sudah banyak yang kita lakukan. Ya mulai dari tindakan-tindakan preemptif kita, misalnya kita melakukan sosialisasi ke komunitas-komunitas masyarakat atau pengguna jalan, kemudian di komunitas pelajar juga kita datangi, komunitas motor, komunitas mobil, banyak. Kemudian
di tempat-tempat keramaian sering kita datangi, kita berikan himbauan supaya bisa lebih tertib, masalah parkir, kemudian masalah bagaimana berkendara yang baik, kemudian kita sudah melakukan himbauan ke stasiun radio TV lokal di Kabupaten Lampung Utara juga untuk tata cara bagaimana berkendara yang baik itu. Sebelum berkendara itu kita sudah sampaikan juga. Kemudian kita melalui banner juga kita pasang di pinggir-pinggir jalan supaya bisa lebih tertib, bisa lebih menjaga keselamatannya, menjaga kecepatannya. Kemudian ya, dari segi preventifnya kita banyaknya melakukan patroli di jalan. Kita ada setiap malam itu, setiap hari ada patroli leklu namanya. Kita untuk selalu mengecek atau patroli lah kita kalau menemukan masyarakat yang masih melanggar atau apapun juga, bukan hanya pelanggaran lalu lintas yang sifatnya kita ketemukan pada saat patroli leklu itu, mungkin dia ada indikasi tindak pidana yang kita bisa amankan. Itu untuk meminimalisir atau menghilangkan dari kesempatan masyarakat berbuat pelanggaran atau berbuat kejahatan. Apalagi kan kemudian dari segi represifnya yaitu tadi tilang ya. Kalau memang kita sudah himbau, kita sudah beritahu ya, kita sudah patroli, tapi masih ada juga ya kita tilang. Hasil kemarin operasi zebra juga kita meningkat dari tahun lalu sampai perbandingannya dengan tahun sekarang juga meningkat. Hasil operasi zebra kita tilang juga karena tujuannya kita seperti itu. Di samping kita preventif ya, kita juga represif juga. Kita harus imbangin semuanya supaya bisa jalan balance. Kemudian pada saat penanganan kasus kecelakaan juga ya, kita benar-benar kita fokus. Kalau memang benar-benar itu kasus yang berat yang mereka tidak bisa selesaikan ya, kita lanjutkan ke pengadilan. Bang, apalagi kan bentar lagi kan tahun baru nih Bang. Pasti kan masyarakat kan berbondong-bondong nih. Nah, itu kita mengharapkan supaya masyarakat tuh apakah merayakan tahun baru hanya di rumah saja atau jangan sampai di jalan-jalan tuh Bang? Himbauannya betul juga. Itu memang masalah namanya tahun baru ini ya, setiap orang pasti akan merayakan ya, karena namanya pergantian tahun dari tahun ke tahun pasti di mana-mana saja ya, hampir di seluruh dunia ini pasti merayakan tahun baru. Cuman ya, himbauan kami sih khususnya dari pihak kepolisian, khususnya lagi Satlantas, ya kalau mau merayakan ya boleh merayakan, tetapi jangan euforia, jangan terlalu berlebihan. Ya bisa mungkin dirayakan lebih baik di rumah saja juga lebih bagus, nggak usah kemana-mana, karena tahu sendiri kalau misalkan terlalu banyak kemana-mana banyak potensi laka lantas, kejadian yang bisa terjadi di situ. Bukan hanya laka lantas sebenarnya, ya laka lantas termasuk. Bisa saja juga kejadian-kejadian pidana, apakah itu apakah itu curanmor, ataupun ya tindakan-tindakan pidana yang lain. Karena setiap masyarakat berkumpul itu pasti ada konsentrasi massa, apabila ada bersinggungan sedikit ya nanti bisa rawan